Suara hujan jatuh di luar jendela. Seorang gadis remaja duduk di tepi ranjangnya, memeluk lutut, matanya bengkak, wajahnya sembab. Ia berbisik pelan ke langit-langit kamar yang sepi. Orang bilang Tuhan itu seperti Bapa. Tapi aku tidak punya bayangan yang indah tentang sosok itu. Lalu bagaimana aku bisa mendekat padamu? Kalau gambaranmu saja membuatku takut. Ia bukan sedang menolak iman. Ia hanya sedang mencari arti kasih dalam dunia yang terlalu sering memeluk dengan tangan yang melukai. Di rumah, suara yang seharusnya aman justru tak percaya. Dan di dalam hatinya kata Tuhan terasa seperti sesuatu yang jauh dan asing. Bagi banyak anak seperti dia, trauma bukan hanya peristiwa, tetapi keheningan panjang. Keheningan yang membuat luka itu hidup setiap hari. Trauma adalah luka di hati. Luka yang tidak tampak di kulit, tetapi meninggalkan bekas dalam pikiran, perasaan, dan kepercayaan seseorang. Seorang ahli bernama Judith Herman menulis, saat trauma terjadi, korban dibuat tak berdaya oleh kekuatan yang luar biasa. Ketika kekuatan itu berasal dari manusia lain, kita menyebutnya kekejaman. Trauma bisa membuat seseorang kehilangan rasa kontrol dan makna hidup. Ia hidup dalam ketakutan, merasa tak aman, dan sulit percaya pada siapapun. Bahkan pada kasih Tuhan yang dulu diajarkan di masa kecil. Dan seperti gadis itu, kadang yang membuat luka semakin dalam bukan hanya kekerasan yang terjadi, tetapi ketika orang yang dicintai memilih untuk tidak percaya. Dalam film yang kita saksikan, gadis itu mencoba berkata dengan suara bergetar, "Kalau Mama bisa percaya, aku akan terbang tinggi. Tidakkah Mama percaya pada buah hati sendiri? Coba jawab, Mama. Buat apa aku berdusta? Aku tidak sedang membela diri, melainkan berusaha mengatakan, aku sungguh butuh didengar." Bagi penyintas kekerasan, kejujuran seringkali menjadi hal paling menakutkan. Mereka tahu resikonya, tidak dipercaya, disalahkan, atau diabaikan. Maka banyak yang memilih diam, bukan karena tidak mau bicara, tetapi karena dunia terlalu sering menutup telinga. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 1-4 ayat 42 dan baca perlahan. Gunakan terjemahan firman Allah yang hidup. Perhatikan bagaimana Yesus melihat orang-orang yang tersisihkan. Nikodemus, seorang pemimpin yang bingung akan kebenaran. Dan perempuan Samaria, seorang yang hidup dalam stigma dan rasa malu. Kepada mereka Yesus tidak memberi penghakiman, melainkan percakapan yang memulihkan. Yohanes 4 ayat 10, "Jika engkau tahu siapa yang meminta air kepadamu, engkau akan meminta kepadanya, dan ia akan memberimu air hidup." Yesus berbicara dengan cara yang memberi martabat kepada orang yang dipermalukan. Ia menatap bukan dengan curiga tapi dengan kasih. Dalam budaya saat itu, perempuan seperti wanita Samaria dianggap hina. Ia memiliki masa lalu yang kelam, dijauhi oleh sesama. Namun Yesus menembus batas sosial dan spiritual yang memisahkan mereka. Ia mendengarkan, ia tidak menyalahkan, ia meneguhkan nilai seorang perempuan yang dianggap tidak layak. Demikian juga Yesus melihat gadis dalam film ini, yang suaranya tidak didengar, yang kebenarannya diragukan, yang takut mendekat pada Bapa karena pernah dilukai oleh figur yang seharusnya melindungi. Tuhan tidak menutup telinga terhadap tangisan yang tertahan.
Ia hadir di ruang sunyi, tempat air mata jatuh tanpa suara. Trauma bisa membuat seseorang merasa terputus dari Tuhan, dari sesama, bahkan dari dirinya sendiri. Namun Yesus datang untuk memulihkan hubungan-hubungan itu. Ia tidak datang untuk menuntut penjelasan, tapi untuk menawarkan air hidup, kasih yang membersihkan rasa malu dan takut. Saudara, jika hari ini kata Bapa membuat saudara gelisah, ingatlah bahwa Yesus datang bukan untuk memaksa saudara percaya, tetapi untuk menyembuhkan gambaran tentang kasih itu sendiri. Ia berkata, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Yohanes 14 ayat 9. Artinya, Tuhan tidak seperti orang yang melukai saudara. Ia bukan sosok yang menuntut dan mengancam, tetapi pribadi yang datang untuk memeluk, mengangkat dan berkata, "Engkau aman bersamaku." Mari hening sejenak. Bayangkan Yesus duduk di samping saudara, tidak menuntut penjelasan apapun, hanya mendengarkan dan tetap tinggal. Biarkan kata-kata ini menjadi doa. Tuhan, Engkau tahu kenapa aku sulit percaya. Engkau tahu kenapa kata Bapa membuatku takut. Tapi hari ini aku mau belajar mengenal-Mu, bukan dari luka, melainkan dari kasih-Mu yang lembut. Pulihkan hatiku yang retak dan ajarkan aku percaya lagi padamu dan pada kasih yang sejati. Dalam dunia yang sering memaksa perempuan untuk diam, Yesus justru memanggil dan memberi suara. Ia berkata kepada perempuan Samaria, "Pergilah, ceritakan." Yesus mengubah rasa malu menjadi kesaksian dan mengubah kisah penuh tangisan menjadi air hidup yang mengalir. Mungkin hari ini saudara belum bisa bercerita. Tidak apa-apa. Tuhan tahu dan Ia akan menunggu sampai luka itu siap disembuhkan. Karena Asya berarti harapan. Perjalanan ini bukan tentang seberapa cepat saudara sembuh, tetapi tentang perjalanan bersama Dia yang tidak pernah meninggalkan. Tuhan tahu bahwa bagi sebagian orang kata Bapa bukanlah kata yang mudah, namun Ia datang bukan untuk memaksa kita memanggilnya, melainkan untuk menunjukkan siapa Dia sebenarnya. Bapa yang tidak pernah meninggalkan, Bapa yang tidak mengancam, tetapi mengangkat. Bapa yang tidak menutup mata terhadap air mata anak-anaknya. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, rahmat-Nya tidak habis-habisnya. Ratapan 3 ayat 22. Di sanalah kita belajar percaya lagi bahwa Tuhan itu sungguh baik dan kebaikannya tidak pernah menyakiti. Untuk semua anak yang takut memanggil nama Bapa, Tuhan berkata, "Aku di sini." Mari kita diskusikan bersama. 1. Apa yang saudara rasakan saat mendengar kalimat, "Aku tidak punya bayangan yang indah tentang sosok Bapa"? 2. Bagaimana pengalaman masa lalu saudara membentuk cara saudara memandang Tuhan? 3. Apa arti air hidup dari Yesus bagi seseorang yang kehilangan rasa aman dan percaya? 4. Dari kisah perempuan Samaria, bagaimana Yesus menunjukkan kasih Allah tidak bersyarat. 5. Langkah kecil apa yang bisa saudara ambil untuk mulai mempercayai kasih Tuhan sebagai Bapa yang baik?